Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekalian yang sudah hadir, dan kami merasa terhormat karena rekan mitra kami juga hadir, serta menyempatkan waktunya dalam rapat pengajuan proposal bisnis oleh CV Tani Milenial. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai layanan jasa yang ada di perusahaan kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faniata Lestari selaku sekretaris dan juga moderator yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Perkenalkan juga anggota dari perusahaan kami, yaitu ada Fawas Alwisani, kemudian ada Lian Tiranan Tias, ada Amir Zariski, dan juga ada Novia Nurbasmala sebagai anggota. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi pelayanan jasa pada perusahaan kami ini dibuat. Nah, pada prospek pasar, banyak usaha yang memerlukan digitalisasi terutama pada masa pandemi COVID-19, karena digitalisasi juga dapat membantu para UMKM untuk memperluas sasaran pasar baik di tingkat regional, nasional, bahkan di internasional. Kemudian untuk manfaat ekonomi, banyak pelaku usaha yang memerlukan digitalisasi terutama pada masa pandemi COVID. Karena digitalisasi juga dapat membantu UMK untuk memperluas sasaran pasar di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kemudian untuk manfaat sosialnya diantaranya ada meningkatkan pengetahuan pada bidang pemasaran dan juga digitalisasi. Yang kedua ada mengefisiensikan budaya pemasaran dari Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan pendapatan para pelaku usaha sekitar atau pelanggan. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya selaku owner dari CV Tani Millennial Corporation sedikit menjelaskan terkait gambaran umum dari jasa yang kami usung. Jasa ini berupa e-commerce yang memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil dan petani dalam memaksimalkan pemasaran pada hasil produk pertanian melalui apa? Melalui website dan sosial media dengan mengoptimalkan desain kemasan produk dan desain media yang menarik. Terus kita lanjut ke logo perusahaan. Nah, ini adalah salah satu logo perusahaan dan logo brand dari kami. Kami mengambil nama Tani Milenial dengan slogan kreatif marketing. Nah, di pada logo ini kami mengambil warna hijau. Dari makna hijau adalah pertumbuhan. Kami berharap pada perusahaan CV Tani Millennial Corporation ini dapat bertumbuh kembang baik di tingkat regional di Jawa Timur maupun di Indonesia. Kita lanjut ke visi perusahaan. Visi perusahaan kami menjadikan perusahaan digital marketing produk hasil pertanian yang banyak membantu petani dan pelaku usaha yang ada di Jawa Timur. Untuk misinya kita ada 4. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada petani dalam mengelola komoditas hasil pertanian untuk dijual dan dipasarkan. Nomor 2, ada membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memahami perkembangan digitalisasi. Terus yang ketiga ada memperluas sasaran pasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertarikan konsumen dalam membeli produk melalui branding dan desain yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk bagan atau struktur organisasi dari CV Tani Milenial ini, yaitu meliputi Direktur Utama, yakni ada Fawas Alwisani, Manajer Keuangan, ada Amirza Rizky Rahmawati, Manajer Operasional, Fani Etana Lestari, Manajer Produksi, saya sendiri, Novia Fardila Basmala, dan Manajer Pemasaran, ada Yulianti Retnanitias. Next. Aspek pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan adalah jasa sosial media marketing, di mana media ini akan menjadi wadah bagi para UMK di bidang pertanian untuk bisa mengenalkan produk atau barang yang akan dijualnya ke masyarakat luas. Wilayah pemasaran website Tani Milenial mencakup seluruh daerah di Jawa Timur yang berpusat di daerah Lamongan. Next. Untuk aspek permintaan, untuk takaran konsumen di sini, yaitu meliputi para UMK olahan produk pertanian yang berada di seluruh daerah di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang berusia di atas 13 tahun, sudah dapat menggunakan layanan jasa website ini untuk kegiatan jual beli produk pertanian. Juga dapat digunakan untuk sarana pembelajaran melalui program pelatihan yang sudah ada dalam fitur jasa layanan yang berbasis e-commerce. Next. Untuk jumlah konsumen, dalam satu kali produksi, kami dapat memenuhi jumlah permintaan para customers dengan jumlah pelanggan sebanyak 5.250 pelanggan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Novia. Untuk selanjutnya, kami memerlukan biaya sebesar Rp61.400.000 untuk satu tahun produksi yang dapat menghasilkan 5.050 sampai 5.250 produk. Untuk total fiskosnya sendiri, kami memerlukan 1.016.861.000. Next, Alwi. Oke, untuk proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, kami mengalami peningkatan sebesar 50 pengguna tiap tahunnya. Next. Dan juga penawaran produk pesaing juga mengalami peningkatan sebesar 50 pengguna tiap tahunnya. Next.
Wih. Oke, untuk rencana penjualan dan pangsa pasar, kami mengalami peningkatan pada permintaan sebesar 50 pengguna dan juga penawaran mengalami peningkatan sebesar 30 sampai 20 pengguna per tahunnya. Untuk peluang pasar sendiri, kita mengalami peningkatan sebesar 20 sampai 30% per tahunnya dan rencana penjualan juga kita mengalami peningkatan sebesar 50 pengguna per tahunnya. Untuk pangsa pasar untuk tahun pertama sebesar 101, pangsa pasar tahun kedua sebesar 63,75, pangsa pasar ketiga sebesar 51,5, pangsa pasar tahun keempat sebesar 40, pangsa pasar tahun kelima sebesar 35. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Yulian Tirataning Tias akan melanjutkan penjelasan mengenai layanan yang tersedia pada layanan yang tersedia dan ditawarkan oleh perusahaan kami. Di antaranya adalah coaching bisnis, social media management, dan juga pelatihan. Untuk social media management, di antaranya adalah pembuatan desain produk, fotografi produk, pembuatan dan pengelolaan Instagram, dan pembuatan serta pengelolaan website. Dan untuk pelatihan, ada pengelolaan sosial media serta digital marketing. Next. Dan perusahaan kami memerlukan perizinan atau sudah memenuhi perizinan, yaitu akte pendirian, surat keterangan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan yang menghabiskan total Rp8.800.000 untuk keseluruhannya. Next. Untuk tampilan website bisa dilihat di monitor jika website kami akan memiliki tampilan kurang lebih seperti itu dan akan mengalami pengembangan setiap tahunnya. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kami yang sudah menjelaskan mengenai proposal bisnis dari CV Tani Millennial Corporation. Dari penjelasan yang kami paparkan, apakah dari rekan-rekan mitra yang telah hadir di sini, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Baik, sebelumnya, apakah boleh langsung bertanya? Boleh, dipersilahkan. Nah, sebagai Gubernur Jawa Timur, berjalan dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Khofifah terkait digitalisasi usaha kecil menengah UKM yang memang berkontribusi sebesar 61% pada PDB nasional. Jadi dengan adanya startup ini, kami sangat mendukung penuh program yang Anda berikan. Nah, bagaimana strategi Anda memasarkan startup di Provinsi Jawa Timur? Dan apakah ada khusus dari rencana pemasaran Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali atas Bapak Musafa selaku Wakil Gubernur yang mewakili Ibu Khofifah yang tidak bisa hadir pada rapat pertemuan malam hari ini. Nah, terkait pertanyaannya Bapak Musafa, seperti yang kami sudah jelaskan, jadi saya akan lebih jelaskan lagi. Kami menggunakan berbagai media promosi yang sedang tren saat ini, Bapak Mus. Seperti penggunaan WhatsApp yang tren untuk pengiriman pesan, Facebook untuk kalangan yang sudah lanjut usia, untuk Instagram untuk kaum anak muda, untuk Twitter sebuah aplikasi yang sangat cepat memperoleh informasi, dan terutama di website utama kami. Dan untuk sasaran khusus pemasaran kami terletak di 5 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah data UMKM terbesar di Jawa Timur. Yang pertama adalah Kota Jember, ada Malang, Surabaya, Banyuwangi, dan khususnya di Lamongan itu sendiri. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Owner Tani Millennial Corporation. Saya sangat tertarik dengan ide bisnis Anda. Semoga kita dapat bekerja sama nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Kemudian, apakah dari rekan mitra yang lain, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan pada perusahaan kami? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada Sekretariat Milenial. Nah, di sini saya selaku perwakilan dari Dinas UMKM dan juga Koperasi. Di sini saya akan menanyakan terkait pada Sekretariat Milenial, yaitu perusahaan Anda kan berjalan pada bidang jasa. Nah, apakah peran dari Dinas UMKS dan juga Koperasi yang diperlukan untuk perusahaan Anda? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Perusahaan kami memang memerlukan peran dari Dinas UMKM dan Koperasi. Jika ditinjau dari Dinas Koperasi, perusahaan kami memerlukan dukungan dan bantuan dalam pendidikan, pelatihan, konsultasi, serta penyuluhan dari koperasi. Kemudian, perusahaan kami juga membutuhkan rekomendasi pengesahan Badan Hukum Perubahan Anggaran Dasar, penggabungan atau peleburan, dan pembubaran perusahaan. Kemudian selain itu ada memerlukan bantuan pembiayaan untuk perkuatan modal, penilaian kesehatan atau kelayakan usaha, fasilitasi kemitraan, promosi, sarana dan prasarana. Sedangkan sementara itu jika ditinjau dari Dinas UMKM, perusahaan kami memerlukan dukungan dalam penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang UMKM, kemudian penyusunan perumusan pelaksanaan teknis dalam serta bimbingan di bidang UMKM, dukungan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan konsultasi serta penyuluhan, kemudian dan juga pembinaan serta pengembangan promosi produk UMKM. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari rekan mitra? Baik, di sini saya berharap nantinya Dinas UMKM dan Koperasi dapat bekerjasama dengan CV Tani Milenial. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan dari rekan mitra yang lainnya? Saya yang ingin bertanya. Baik, dipersilahkan. Nah, baik, saya perwakilan dari Dinas Pertanian ingin bertanya, nah, apakah layanan yang disediakan oleh Tani Milenial ini bisa benar-benar bermanfaat bagi petani, dan apakah ada kelebihan yang akan diperoleh Dinas Pertanian jika program ini dirilis? Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab oleh rekan kita. Persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinas Pertanian. Di sini dengan koordinasi melalui pelaku UMKM dan koperasi, Tani Milenial akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk berkoordinasi dengan petani di berbagai wilayah. Hal itu berkaitan dengan tambahan bahan baku yang diperlukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Karena kami berfokus pada UMKM yang bergerak dalam bidang pertanian, maka kerjasama dengan Dinas Pertanian sendiri akan menjadikan petani-petani di daerah bisa menyalurkan hasil panennya ke tempat yang sesuai dan mendapatkan harga yang bagus, menjadikan citra Dinas Pertanian baik di mata petani daerah. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga kedepannya dapat bekerja sama. Baik, terima kasih atas kedua belah pihak. Kemudian dari rekan mitra yang lainnya, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi mengenai jasa pelayanan yang telah kami paparkan pada CV Tani Millennial Corporation? Dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pelaku investor PTX izin bertanya. Nah, apa yang membuat perusahaan Anda berbeda dari yang lain? Apakah ada keunikan tersendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang membedakan perusahaan kita dari perusahaan yang lain yaitu kita mempunyai layanan coaching, di mana layanan ini dapat memudahkan para pengguna untuk mencari solusi permasalahan UMK. Dalam hal ini, para UMK dapat memperoleh solusi dalam permasalahan seperti keterbatasan modal, kurangnya inovasi, pengelolaan keuangan yang tidak efisien, belum memaksimalkan pemasaran secara online, serta bagaimana cara bersaing dengan kompetitor secara sehat. Maka dari itu, perusahaan kita lebih unggul dan lebih care terhadap pelanggan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan yang lainnya dari mitra yang telah tergabung dalam acara pada pagi hari ini? Dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Hal apa saja yang bisa saya dapatkan jika saya menggunakan jasa di perusahaan Anda? Lalu perkembangan seperti apa yang diperoleh oleh usaha saya? Terima kasih. Atas jawabannya, boleh langsung dijawab. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Cynthia selaku pelaku usaha. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ibu. Jadi, untuk hal-hal yang diperoleh ketika usaha yang didirikan jasa layanan kami, tujuan di mana perusahaan Ibu akan dikenal oleh banyak orang dalam konteks promosi melalui sosial media dan melalui kerjasama dengan UMK yang lainnya. Sehingga dengan dikenalnya perusahaan Ibu oleh banyak orang akan membuat usaha itu semakin maju dan konsumennya pun tidak hanya di daerah tempat Ibu tinggal, melainkan di seluruh Jawa Timur. Di dalam aplikasi milenial ini terdapat fitur berupa pelatihan, di mana pelatihan ini mampu menjadi tempat Ibu untuk belajar banyak hal mengenai dunia bisnis di zaman yang berbasis teknologi seperti saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Apakah dari pihak rekan mitra, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan kepada perusahaan kami? Dipersilahkan. Jika ada pertanyaan lagi.
Sudah cukup, Bu Sekretaris. Baik, terima kasih atas segala pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai jasa layanan yang kami tawarkan pada perusahaan kami, yaitu CV Tani Millennial Corporation.